Halo, nama saya Yoga, biasa dipanggil Kak Yo. Komunitas Indo Salto itu terdiri dari teman-teman yang suka belajar akrobatik, salto, tumbling, dan tendangan. Jadi tendangannya tendangan-tendangan akrobatik, terus tumbling kita belajar mix semuanya. Banyak ya sebenarnya, cuman basically salto ke depan, salto ke belakang, terus ke samping, terus ada juga putaran salto, jadi kayak twist gitu. Nah itu semua ada pakai dua tangan, satu tangan, ada juga nggak pakai tangan. Salto itu untuk kesehatan sudah pasti dia lebih bagus ke flexibility tubuh, terus koordinasi, juga strength. Jadi sebenarnya kita memanfaatkan semua anggota tubuh kita untuk melakukan salto. Dan yang paling penting dalam pemikiran, salto itu membuat kita lebih bahagia sih. Itu sepengetahuan kita aja sih. Tapi dari beberapa artikel juga nggak jauh dari itu. Ya, untuk dasar biasanya kita latihan flexibility, terus kita juga latihan balance untuk keseimbangan. Jadi biasanya kalau udah keseimbangannya bagus, kita punya kontrol badan yang bagus. Terus yang ketiga yang paling penting adalah teknik. Jadi yang jarang orang latih itu adalah teknik. Teknik itu terdiri dari pemikiran, konsen apa yang kita lakukan di saat kita lagi salto. Semisal kita melakukan salto tanpa tangan, itu kan lebih kurang dari 1 detik saltonya. Jadi pas lagi di udara, respon badan itu biasanya minta respon untuk apa yang harus dilakukan. Jadi kita masukin itu. Jadi kayak tekniknya itu di situ. Selain kita melakukan gerakan, tapi kita juga tahu apa yang kita lakukan. Dan kita mulai, ini adalah gaya berenang. 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, kalau untuk anak-anak biasanya refleksnya lebih terjaga. Jadi kalau umpamanya dia lari, jatuh, itu dia nggak terlalu fatal. Biasanya kan kalau anak kan jatuh kayak di muka atau di sikut. Nah itu kita kasih tahu cara jatuh yang bagus gimana. Atau ada juga beberapa murid yang dia main terus jatuh. Nah itu ternyata berguna gitu. Latihan ini berguna. Jadi jatuh dari sepeda dia bisa hindarin jatuh yang lebih parah. Dengan minim cedera karena refleks yang telah dilatih. Untuk adik-adik yang memang sudah luas untuk gerak, terus senang jungkir balik, itu biasanya udah bisa latihan sih. Saya sebenarnya ngajar orang dewasa juga. Ya, ada kemarin datang malahan umur 75 tahun juga saya ada ngajar. Tapi dari 2 tahun pun saya ngajar, karena saya ada ngajar di TK, playgroup gitu, itu dari usia 2 tahun, dan itu udah bisa latihan. Kita biasanya dimulai dari teknik-teknik yang gampang. Jadi semacam kelenturan dulu yang pertama, terus keseimbangan, kayak gerakan handstand, itu biasanya ada beberapa jenis. Jadi kita latih beberapa jenis latihan handstand semacam mungkin L handstand atau mungkin handstand split. Jadi kita bagi beberapa kriteria. Jadi kalau umpamanya satu gerakan ini dirasa orang ini kurang mampu, kita bisa pakai gerakan yang lainnya. Terus kita mulai juga dari cartwheel. Cartwheel itu gerakan resiko cedera yang nggak terlalu tinggi, jadi bisa dipelajari oleh pemula. Itu bisa mulai dari 2 tangan, baru 1 tangan dan nggak pakai tangan.
Kalau untuk salto tanpa tangan itu rata-rata mungkin sekitar 2 atau 3 bulan ya kalau latihannya rutin ya. Ya mungkin ada orang yang latihan setiap hari. Untuk orang yang latihan setiap hari, pokoknya semakin banyak latihan dia akan semakin cepat bisa sih. Kakak Queen. Silakan. Kakak Queen. Silakan. Kakak Queen. Kakak Queen. Ya, banyak dari teman-teman di sini sebenarnya mereka itu adalah atlet. Ya, ada atlet aero gym, terus atlet gimnastik, terus cheerleaders juga ada, atlet taekwondo, pomse freestyle, ada juga atlet tricking, terus kickboxing juga yang musical prom itu ada. Jadi rata-rata yang latihan di sini tuh atlet yang memang mereka butuh memodifikasi gerakan yang memang lebih susah dan pengen hasilnya lebih cepat sih sebenarnya itu. Jadi kita cuma membantu aja, memfasilitasi untuk latihan-latihan gerakan dengan teknik yang lebih gampang tapi lebih mudah untuk dapat progresnya. Nah, perdatang sih kita. Jadi yang mau ikut latihan biasanya perdatang. Biasanya aku kasih kayak coba dulu. Kalau mamanya oke, baru bisa lanjut. Biasanya aku perdatang, jadi nggak ada member. Jadi kita harus tahu dulu anak ini di level yang mana, baru kita akan tentukan gerakan-gerakannya. Walaupun mungkin ada yang orang tua memang mau latihan khusus satu gerakan, tapi kita akan lihat anaknya progresnya seperti apa. Karena setiap gerakan itu punya basicnya sendiri. Jadi kalau mamanya ada orang nih belum bisa salto, dia mau belajar backflip. Backflip itu kan kayak level tingginya salto lah. Nah itu tetap bisa. Karena kita punya basicnya belajar backflip itu tahapannya apa, kita udah buat sistemnya. Jadi itu di kita cuma menang di sistem aja sih. Jadi metode latihannya kita buat yang memang high level pun kita bisa dipelajari dari basic. Saya berharap kegiatan ini salto ini termasuk olahraga ekstrim dapat dijangkau luas di beberapa daerah di Indonesia, jadi makin berkembang lagi. Soalnya saya lihat banyak banget bibit-bibit yang memang bagus untuk atlet gimnastik, terus untuk parkour juga, terus cheerleaders, taekwondo freestyle, terus yang sekarang juga lagi bagus ini tricking, terus musical prom untuk kickboxing, itu atletnya masih sedikit. Jadi saya harap teman-teman di Indonesia semua untuk flip-flip ini makin tambah lagi semangat dan makin ramai lagi.